Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Matiin ya Allah, kirim penyakit yang gak ada obatnya buat dia, hancurkan kehidupannya, matiin dia ya Allah, matiin. Masya Allah Jik, ya. Ini orang terkonfirmasi berbahaya. Ini ada jenderal lagi marah-marah nih, anjing-anjing yang menggonggong. Kemudian ada setan tua yang mengatakan Habib Rizik ini terkonfirmasi orang berbahaya. Berbahaya, memprovokasi, memutarbalikan fakta, berbahaya. Setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Ini Habib Rizik ini saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Dia bilang apa? Saat itu baliho-balihonya memprovokasi. Ya, itu baliho waktu saya mau pulang dari Mekah, umat di mana-mana bikin baliho. Tulisannya selamat datang Habib Rizik. Masa provokasi? Gile lo jenderal. Nah, kita udah sampaikan ke Bapak Presiden, orang ini bermasalah, terlibat gerakan operasi begal nasab yang jelas-jelas rasis, fasis, mesah belah umat. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Jadi artis sudah nggak laku, jadi dai nggak punya ilmu. Tahu-tahu sekarang mau nyerang habaib, katanya habaib itu nasabnya palsu. Saudara, yang ngaku turunan Nabi, kacau. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Roma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Roma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Roma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Roma Irama? Maka saya khawatir kalau yang begini jadi penasehat presiden, besok presiden didorong untuk pecah belah bangsa, saudara. Kita pengen presiden kita lurus, punya penasehat yang baik, bukan punya penasehat otak setan. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis. Tahu nggak kriteria iblis? Yang terkonfirmasi berbahaya, mereka-mereka yang membiayai, membina, membesarkan begal nasab untuk menyerang habaib dan ngadu domba dengan kiai. Musuhnya yang berbahaya itu bukan saya, justru orang yang dibela itu yang terkonfirmasi berbahaya. Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal, pemalsu itu Dajjal. Begal nasab bilang habaib keturunan Nabi palsu, tapi mereka rame-rame ngaku turunan Nabi. Dari mana lu turunan Nabi? Ya wong saiki takok Habib niku lho, sami kaya ngoten niku. Kon kok ngaku turunan Kanjeng Nabi, buktine ndi? Nek gak iso mbuktekno ya prei mek ngono tok. Ya tapi jangan begitu dong, habaib dibilang turunan Nabi Muhammad yang palsu, tapi mereka yang gak jelas silsilahnya ngaku turunan Nabi. Kalau turunan Nabi dibilang lu bukan turunan Nabi, takut dia mengatakan, gua turunan, takut. Kenapa? Itu kibir, kesombongan. Ini semakin menunjukkan bahwa kamu bukan turunan Nabi. Kita semua mengajak, sebelum terlambat, yuk bertaubat. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Roma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Roma Irama itu menghidupi jutaan orang
Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Roma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Roma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Roma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Anjing menggonggong kafilah, kita kafilahnya, mereka anjingnya. Anjing menggonggong timpuk sama batu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Roma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Roma Irama, apalagi di Madura. Dia jadi penasehat pembina Laskar Setan. Di mana-mana Laskar Setan itu dibikin acara, saudara, di mana-mana yaitu bikin pertemuan-pertemuan dia hadir. Mulano sampean hati-hati kalau akhir-akhir ini ono wong mengatakan kalau tidak ada nenek moyang kami, kalian masih menyembah batu. Iku wong ngarang. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih jumpa bohong. Jenenge Pak Bahar wong Jakarta iku senengane ngarang. Lho iku jarine triose anu mau. Yaya Ali. Di darah kami ada darah Nabi. Wis wong kuno. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Iku teko karek enak tok, wis didisiki para wali. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Lu kok iso keturunan Wali Songo tidak ada karena jalurnya perempuan. Lu lapo sampean? Lu aja ngono jare wong Jawa. Lu Siti Fatimah iku ya wedok rek. Lu nate lapo? Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai, bro. Dari sekarang celurit, arang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, sweeping balik, sweeping kiai, kita semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi.